Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Carlitos, NIT 2141118 dari kelas Nautika 3F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penurunan life raft. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu life raft. Life raft adalah salah satu alat keselamatan yang sangat penting pada kapal yang sedang berlayar, terlebih pada kapal yang sedang memuat penumpang. Life raft adalah sebutan untuk perahu, karet, dan tenda pelindung dan dilengkapi obat-obatan, perlengkapan makanan, minuman untuk keadaan darurat. Bahkan, life raft dilengkapi beberapa benda memberi tanda signal dan alat keselamatan lainnya. Life raft biasanya terletak di master station, tempat berkumpul pada keadaan darurat pada sisi kiri dan sisi kanan kapal, dekat dengan sekoci, serta muka dan belakang kapal. Lokasi umumnya tergantung dari ukuran kapal. Life raft disimpan dalam wadah fiberglass, digabung dengan gas bertekanan tinggi, dan digunakan untuk mengembungkan life raft pada saat darurat. Unit pelepasan hidrostatik (ARU) terhubung ke wadah life raft dan kapal yang akan melepas life raft setelah kapal tenggelam dalam air. Adapun persyaratan umum untuk life raft. Yang pertama, mampu menahan ekspor selama 30 hari mengapung di semua kondisi di laut. Yang kedua, saat terjatuh ke dalam air dari ketinggian 18 meter, life raft dan semua peralatan di dalamnya akan beroperasi dengan memuaskan. Yang ketiga, bisa ditarik pada 3 knot dan peralatan penuh di dalamnya dinaiki orang satu jangkar life raft. Yang keempat, kanopi digunakan untuk memberikan isolasi dan perlindungan terhadap panas dan dingin oleh 2 lapisan material dan dipisahkan oleh celah udara. Yang kelima, interior tidak menggunakan warna dan tidak sedap dipandang. Yang keenam, harus memiliki udara yang cukup bagi penghuni setiap saat, bahkan saat pintu masuk untuk ditutup. Yang ketujuh, ia harus dilengkapi dengan setidaknya satu tempat yang bisa memantau keadaan di sekitar walau ditutup. Yang kedelapan, ia harus dilengkapi dengan sarana untuk mengumpulkan air hujan. Yang kesembilan, ia harus dilengkapi sarana untuk memasang survival craft radar transponder SAR pada ketinggian minimal 1 meter di atas permukaan laut. Yang ke-10, ia harus memiliki ruang yang cukup untuk penghuni agar bisa duduk di bawah bagian kanopi. Peluncuran life raft pada kapal tenggelam aktivitas ARU. Saat kapal tenggelam hingga 4 meter, tekanan air akan mengaktifkan pisau tajam di ARU. Pisau ini akan memotong tali pengamanan di sekitar wadah, tabung life raft dan akan mengapung bebas. Saat kapal tenggelam lebih jauh, tali painter akan merenggang dan akan mengembangkan life raft dengan tarikannya. Karena kenaikan tekanan air dan daya apung, sambungan tali yang lemah akan putus sekitar 0,4 levelnya akan berada di atas permukaan. Meluncurkan life raft secara manual. Pastikan tali painter terikat ke sisi kapal dan titik yang kuat. Yang kedua, lepaskan pagar dan periksa keluar untuk menghilangkan penghalang. Yang ketiga, lepaskan kait dari cradle. Yang keempat, 2 orang mengangkat life raft dan membuangnya ke laut. Yang kelima, setelah dilempar, tarik tali painter dengan kencang sampai life raft mengembang. Yang keenam, dengan tetap menarik painter, tarik ke arah sisi kapal. Yang ketujuh, turunkan tangga embarkasi atau langsung terjun ke life raft tergantung situasi dan waktu yang tersedia. Yang kedelapan, duduklah berhadapan secara tetap muka untuk mencegah ketidakseimbangan life raft. Yang kesembilan, pastikan SAR dan EPIRB telah diaktifkan. Yang kesembilan, hitung berapa personil yang naik.
Yang ke-10, potong painter yang menggunakan pisau dan disediakan dan digunakan dayung dan jangkar laut untuk menjauh dari kapal. Adapun cara meluncurkan live raft dengan David. Yang pertama, lepaskan pagar. Yang kedua, lepaskan lacing dari wadah. Yang ketiga, turunkan David dan kunci dengan pengait untuk diangkat. Yang keempat, tarik painter sekitar 5-6 meter. Yang kelima, amankan tali painter. Yang keenam, tarik painter panjang penuh. Yang ketujuh, sekarang angkat tabung live raft sampai pada ketinggian tertentu. Yang kedelapan, tarik painter dengan kencang dan biarlah mengembang. Yang kesembilan, setelah mengembang kencangkan live raft. Yang kesepuluh, satu orang harus masuk dan melakukan pengecekan. Yang ke-11, kumpulkan SAR dan Everbear. Yang ke-12, masukkan ke dalam dan duduklah merata. Yang ke-13, lepaskan tali bowsing. Yang ke-14, periksa apakah area peluncuran sudah aman. Yang ke-15, turunkan live raft dengan menggunakan pelepasan brake. Mungkin sekian itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.